Pada pertengahan 1960, Ernesto Che Guevara de la Serna merupakan ancaman nyata bagi kebijakan luar negeri Amerika di Amerika Latin. Perannya dalam revolusi Kuba, kritiknya yang belak-belakan terhadap Amerika Serikat, dan pendukungnya terhadap pemberontakan komunis bersenjata di belahan barat menjadikannya salah satu target intelijen dan militer utama Washington. Penderita asma ini yang tidak pernah bersekolah di sekolah militer atau memiliki kancing kuning memiliki pengaruh yang lebih besar pada kebijakan militer antar Amerika daripada siapapun sejak akhir Joseph Stalin. Peran Che dalam mendirikan pemerintahan komunis pertama di Amerika Latin melegenda di wilayah tersebut. Intinya pemerintah AS prihatin dengan bukan hanya Che sebagai manusia, tetapi apa yang ia sebarkan tentang pemberontakan dan ketidakstabilan. Dia adalah Osama bin Laden tahun 1960-an. Citra Che telah melampaui kenyataan dan menjadi pahlawan romantis. Namun tanyakan kepada setiap orang Kuba yang diasingkan di Amerika Serikat saat ini dan mereka akan mengatakan bahwa Che hanyalah seorang revolusioner komunis yang kejam. Terkenal karena kebrutalannya di Kuba, ia terlibat dalam pemberontakan yang gagal di Republik Demokratik Kongo dan di Bolivia. Meskipun tidak menceritakan kehidupannya secara menyeluruh, artikel ini merangkum masa muda Che, idealisme dan jalan revolusioner yang membawanya ke Bolivia. Ernesto lahir pada tanggal 14 Mei 1928 di Rosario, Argentina, dari pasangan Ernesto Guevara dan Celia de la Serna. Sebagai anak pertama dari 5 bersaudara, ia dibesarkan dalam keluarga kelas menengah ke atas. Ayahnya memiliki hubungan dengan salah satu keluarga paling mapan di Amerika Selatan, sementara ia menyia-nyiakan warisan istrinya. Celia memiliki harta miliknya sendiri dan sebuah perkebunan yang memberikan penghasilan tahunan yang kecil. Pendidikan Ernesto bersifat bohemian. Sebagai seorang anak laki-laki, ia bebas melakukan apa yang ia inginkan. Namun ia lahir dengan penyakit serius yang tidak kunjung sembuh. Sejak usia 2 tahun, Ernesto menderita asma parah yang memaksa keluarganya untuk tinggal di daerah kering. Ayahnya mengeluh bahwa setiap hari kami semakin bergantung kepada penyakit terkutuk itu. Asma membuat Ernesto yang sering terbaring di tempat tidur menjadi pembaca yang rakus. Ia juga bertekad untuk menjalani kehidupan yang aktif. Ernesto gemar berolahraga dan melakukan aksi nekat untuk membuat teman-temannya terkesan. Meskipun bertubuh ramping, ia sangat jago bermain rugby. Keanehannya yang khas ala bohemian membuatnya mendapat julukan yang paling tidak menyenangkan adalah Chancho, babi, karena Ernesto tidak mandi secara teratur dan mengenakan pakaian yang tidak dicuci selama berminggu-minggu. Meskipun tidak patuh pada aturan, Guevara memilih untuk belajar kedokteran di Universitas Buenos Aires dan menjelajahi negara itu. Dalam perjalanannya, Guevara melihat perbedaan besar dalam standar hidup antara penduduk pedesaan dan kelas sosialnya. Perjalanannya ke pedesaan ini mewujudkan perasaan pan-Amerikanisme, keinginan untuk membantu orang miskin, dan memperkuat kebencanaan terhadap aristokrasi pemilik tanah di Amerika Selatan dan Amerika Serikat. Meskipun borjuis, ia menganggap mereka bertanggung jawab atas penduduk asli Amerika Latin yang tertindas. Petualangan yang paling mempengaruhi Ernesto yang berusia 24 tahun dimulai pada Januari 1952. Bermitra dengan Alberto Granado, ia melakukan perjalanan melalui Argentina, Chili, Peru, Ekuador, Panama, Venezuela, Kolombia, dan Amerika Serikat. Setelah 9 bulan perjalanan dan penemuan, Ernesto dipenuhi dengan arah yang baru ditemukan. Ia kembali ke Buenos Aires dan menyelesaikan studi kedokterannya pada April 1953. Dokter yang baru dilantik itu sekali lagi turun ke jalan terbuka.
Setelah mengamati secara langsung hasil revolusi Bolivia 1950 di La Paz, ia berangkat ke Guatemala untuk mendukung presiden sosialis, seorang mantan perwira angkatan darat bernama Jacob Arbenz Guzman. Di sana Ernesto bertemu calon istrinya Hilda Gadea dan mendapat julukan Che dari pengasing politik Kuba Antonio Ico Lopez yang mengolok-oloknya karena terus-menerus menggunakan ekspresi Argentina Che. Badan Intelijen Pusat CIA mengatur penggalian Presiden Arbenz pada tahun 1952 yang berdampak besar pada Che Guevara. Setelah itu, ia memandang kembali Guatemala sebagai revolusi yang dapat berhasil jika mereka yang berkuasa lebih kuat. Populisme Arbenz, khususnya reformasi tanah dan kerja sama dengan kaum sosialis, menarik perhatian internasional. Pada tahun 1954, kedua persen penduduk Guatemala memiliki 72% lahan subur karena hanya 12% dari lahan tersebut yang digunakan setiap tahunnya. Arbenz ingin mendistribusikan kembali sisanya. Hal ini tidak menyenangkan United Fruit Company (UFC) yang kuat dan berpengaruh dan berbasis di AS, yang merupakan pemilik tanah terbesar di Guatemala. Di tengah-tengah ketakutan merah, Washington menanggapi permintaan bantuan UFC sebagian mereka karena Amerika tidak menyukai pemerintahan yang condong ke kiri di belahan barat. Oleh karena itu, CIA melatih pasukan Nicaragua untuk menggulingkan Arbenz. Pada 18 Juni 1954, hampir 500 orang yang dipimpin oleh Carlos Castillo Armas yang menyeberangi perbatasan dalam 4 kelompok. Meskipun para pemberontak yang dilatih CIA mengalami pukulan berat, pemberontakan Angkatan Darat Guatemala memungkinkan keberhasilan akhir. Arbenz dipaksa mengasingkan diri. Mereka yang diduga bersimpati terhadap sosialis ditangkap. Che berlindung di dalam kedutaan besar Argentina dalam melarikan diri ke Mexico City. Rekan-rekan revolusioner Che dari Guatemala bergabung dengannya di sana. Nico Lopez memperkenalkannya kepada Fidel Castro yang menurut Che adalah orang yang cerdas, sangat yakin dan dirinya sendiri, dan memiliki keberanian yang luar biasa. Saya pikir ada simpati yang sama di antara kami. Ketika Castro mengundangnya untuk bergabung dengan gerakan 26 Juli, Che menerimanya. Gerakan Castro adalah tujuan yang dicari Che. Kelompok itu mulai berlatih secara diam-diam di bawah pengawasan veteran perang saudara Spanyol Alberto Bayo. Regimen pramiliternya meliputi teori perang revolusioner, latihan fisik, pertarungan jarak dekat, dan keahlian menembak. Castro tidak menunda kepulangannya ke Kuba. Pada tanggal 25 November 1956, 82 gerilyawan menaiki Garna, sebuah kapal pesiar kabin tua yang bocor yang syarat dengan senjata dan perbekalan yang ditujukan untuk Kuba. Setelah perjalanan yang sulit, pasukan kecil itu mendarat pada tanggal 2 Desember di Playa Las Coloradas. Kontak pertama mereka dengan pasukan Batista pada tanggal 5 Desember membawa bencana. Angkatan Darat menyerang para gerilyawan saat mereka sedang beristirahat di ladang tebu. Karena terkejut, kelompok yang kebingungan itu tidak melakukan pertahanan yang terorganisasi dan banyak yang melarikan diri melalui tebu yang lebat. Mereka yang mencoba melawan terbunuh atas ditangkap. Che, Castro, dan saudara Castro, Raul, termasuk di antara sedikit yang berhasil melarikan diri. 20 lebih penyintas berkumpul di tempat yang aman di pegunungan Sierra Maestra. Setelah bersatu kembali, mereka mulai merekrut petani anti Batista. Begitu sel-sel bawah tanah perkotaan gerakan 26 Juli menemukan bahwa ada penyintas Garna, senjata, perbekalan, dan uang mengalir ke kem-kem pegunungan terpencil. Serangan tabrak lari terhadap Ragnisun kecil di pinggiran kota semakin banyak. Seiring dengan meningkatnya jumlah serangan yang berhasil, kelompok tersebut memperoleh simpati di seluruh Kuba. Castro memanfaatkan hal ini dengan memberikan wawancara eksklusif kepada Herbert Matthew dari New York Times. Matthew yang disimpatik sangat membesar-besarkan jumlah gerilyawan menjadi ribuan.
Jenderal Batista tidak mungkin berharap untuk menekan pemberontakan Castro. Wawancara tersebut menunjukkan bahwa klaim Havana bahwa Castro telah tewas atas tidak benar. Rekrutmen dan dukungan mengalir ke tempat peristirahatan di pegunungan dengan bertahan hidup dan tetap bersama Castro. Orang Argentina